Sebelum kita mulai kajian tafsir, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwasanya kita sekarang sudah masuk pada bulan Muharram, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan bahwasanya puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Afdalus salati ba'dal maktubah, salat yang paling afdal setelah salat fardu, as-salatu fi jawfil lail, salat di tengah malam. Karena tengah malam ini banyak orang tidur, jam 2, jam 1, jam 12. Kalau kita salat ba'da isya, masih banyak yang melek, masih banyak yang salat sunnah. Kalau kita salat jam setengah 4, sudah banyak yang melek, sudah banyak yang salat tahajud. Tapi di tengah malam, jam 2, jam 1, ini jarang sekali, sehingga lebih afdal. Wa afdalus siyami ba'da syahri Ramadan, dan puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan adalah Syahrullahil Muharram, bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Di sini unik Nabi menyebutnya dengan Syahrullah, bulannya Allah. Ini berarti ada keistimewaan. Karena apapun yang dinisbatkan kepada Allah itu istimewa. Ka'bah disebut Baitullah, rumah Allah. Ontanya Nabi Soleh disebut Naqatullah, ontanya Allah. Nabi Isa disebut Ruhullah, rohnya Allah. Padahal semua manusia ini diberi roh oleh Allah, maka rohnya Allah. Tapi khusus Nabi Isa disebut rohnya Allah. Maka ini disebut bulannya Allah, berarti ini bulan yang sangat mulia. Karena itu para ulama sebagian mengatakan bulan paling mulia itu adalah Muharram. Ramadan kalah, sebagian ulama. Tapi mayoritas ulama mengatakan bulan paling mulia adalah Ramadan, baru kemudian Muharram. Maka di sini Nabi menghasung kita untuk siam, puasa pada bulan Muharram. Maka tolong diperhatikan nanti hari Jumat itu kita masuk tanggal 9 Muharram. Hari Sabtu itu kita masuk tanggal 10 Muharram. Nah, ada dua sunnah Nabi, puasa tanggal 9 Muharram sama puasa tanggal 10 Muharram. Kalau tidak bisa 2 hari, minimal 1 hari. Tapi kalau bisa 2 hari, maka lebih afdal. Hadisnya, kata kuncinya Tasu'a, At-Tasi', bukan At-Tasu'a. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana al-'amul muqbil," kalau tahun depan saya masih hidup, sumna yaumat tasi', kita akan puasa tanggal 9 Muharram. Hadis riwayat Abu Daud sahih. Bahkan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. La in baqitu ila qabil, kalau saya masih hidup sampai tahun depan, la sumanna tasi', betul-betul saya akan puasa tanggal 9 Muharram. Itu gara-gara Nabi diberitahu, ya Rasulullah, kita puasa tanggal 10 Muharram Asyura. Yahudi juga puasa, jadi kita mirip. Nah, maka Nabi mengatakan, udahlah besok tahun depan kalau masih hidup kita tambah puasanya tanggal 9 sama tanggal 10, 2 hari, supaya tidak sama dengan orang-orang Yahudi. Tapi ternyata Nabi tahun depannya sudah wafat, tahun 11 Hijriah, sudah wafat beliau. Karena itulah beliau belum pernah melakukan puasa tanggal 9 Muharram ini, tapi karena sudah diniatkan, maka ini sudah termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah Nabi itu tidak harus yang dilakukan Nabi. Sunnah Nabi itu bisa saja yang diucapkan Nabi dan belum dilakukan, bisa saja yang sudah dilakukan Nabi, bisa saja yang dilakukan oleh sahabat Nabi di hadapan beliau dan beliau mengakui. Itu semuanya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Asyura kita semuanya sudah paham bahwasanya puasa Asyura menyebabkan digugurkan apa? Dosa selama 1 tahun. Beliau mengatakan, wa shaumu Asyura, puasa hari Asyura 10 Muharram, yukaffiru sanatan madiyah, menghapus dosa selama 1 tahun yang lalu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, maka paling inti itu adalah puasa Asyura. Tapi kalau bisa ya tadi, tanggal 9 sama tanggal 10. Berarti hari Jumat sama hari Sabtu. Kalau nggak bisa ya nanti hari Sabtu saja, nggak apa-apa. Bahkan sebagian orang saking semangatnya puasa di bulan Muharram, karena memang Muharram ini adalah bulan paling utama untuk puasa, menyarankan kita untuk puasa 8 hari berturut-turut. Mulai hari Kamis, tanggal 8 Muharram. Kenapa? Karena Kamis memang hari puasa, Senin Kamis. Kemudian hari Jumat 9 Muharram disunnahkan Tasu'a. Kemudian hari Sabtu
puasa Asyura disunahkan dari Asyura. Kemudian tanggal 11 memang lebih afdalnya Asyura itu 3 hari supaya lebih beda dengan orang-orang Yahudi. Maka sebelumnya puasa, setelahnya puasa. Nah, maka ini juga disunahkan. Kemudian tanggal 12, 13, 14 apa? Tanggal 13 ini tadi kan 8, 9, 10, 11, 12 nih. Kemudian hari Senin hari puasa lagi. Kemudian Selasa, Rabu, Kamis. Ini juga adalah puasa Ayyamul Bid. Nah, maka totalnya 8 hari. Kalau mau nih, bagi yang semangat, bagi yang tidak terganggu dengan puasa sunnah, maka silahkan puasa sunnah pada Muharram ini 8 hari berturut-turut, nggak ada masalah, bagus. Bahkan kita lebih banyak lagi juga nggak ada masalah, karena memang dihasung oleh Nabi untuk puasa pada bulan Muharram. Afdhalus siyami, puasa paling afdal setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Kata-kata afdal, paling afdal itu maksudnya paling besar pahalanya. Jadi kita puasa Senin Kemis di bulan Muharram, ini nilai pahalanya beda dengan puasa Senin Kemis di bulan yang lain. Puasa Ayyamul Bid di bulan Muharram, pahalanya beda dengan puasa Ayyamul Bid di hari-hari atau di bulan-bulan yang lain. Itulah makna afdal. Paling afdal itu paling besar apa? Pahalanya. Tapi ini masalah yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian masalah yang kedua, ada perselisihan pendapat di antara ahli falak seperti yang sudah sering saya sampaikan. Nah, ini saya klik jadwal sholat dari internet untuk Surakarta tanggal 24 Agustus itu subuhnya jam 4:44. Sementara di jadwal-jadwal yang kita biasa pakai itu jam 4:25 atau 24 itu sudah adzan subuh. Berarti kan terpaut berapa ini Pak? 20 menit nih. 24 sampai 44 nih. Terpaut 20 menit. Nah, karena itu untuk kehati-hatian. Ini karena semuanya ahli falak. Yang mengatakan jam 4:24 sudah masuk adzan subuh, itu ahli falak yang ngomong begitu. Sementara yang mengatakan subuhnya jam 4:44 ini juga ahli falak dari Islamic Society of America ini. Nah, jadi semuanya ahli falak. Sehingga para ahli falak berselisih pendapat kapan sudah mulai waktu salat subuh. Nah, karena itu lebih baiknya kita berhati-hati. Berhati-hatinya gimana? Yaitu qomatnya jangan kurang dari 44 ini. Untuk kehati-hatian saja ya. Saya tidak mengatakan yang qomatnya kurang dari 44 ini tidak sah, enggak. Tapi untuk kehati-hatian supaya betul-betul kita sholat itu sudah masuk pada waktunya. Nah, maka rata-rata dimundurkan sekitar 20 menit. Kalau mau lebih hati-hati lagi 30 menit itu juga enggak ada masalah. Ala kulli hal ini contoh saja kehati-hatian dalam hal agama supaya kita lebih yakin dalam beramal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.